Kira-kira hal apa yang paling saudara rindukan kalau kita menyebut diri sebagai orang Kristen atau anak Tuhan? Ya. Saya percaya masing-masing kita punya banyak ungkapan. Saya tidak sebut satu dua, satu saja hal yang paling kita rindukan sebagai anak-anak Tuhan. Pasti masing-masing kita punya jawaban yang berbeda-beda. Nah, bagaimana supaya kita bisa tahu satu hal itu yang paling kita rindukan? Maka jawabannya, berusahalah untuk mengetahui apa kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Saudara, dosa tidak akan terjadi dalam diri kita kalau kita tidak melakukan kehendak kita sendiri. Maka itu Alkitab menulis dengan jelas, satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus, ya, satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus itu bukan bergumul tentang masa depannya. Dia tidak bergumul tentang pelayanannya, tidak. Dia tidak bergumul tentang apa-apa yang dia perlukan dalam hidup. Hanya satu yang Alkitab tulis, dia bergumul dengan bercucuran darah, campur darah keringatnya itu, yaitu ketika dia melawan kehendaknya sendiri. Masih ingat pergumulan itu? Ya, ketika dia melawan kehendaknya sendiri. Mengapa suami istri, walaupun dia hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan, bisa ada masalah dalam hidup pernikahannya? Mengapa? Jawabannya di sini. Karena masing-masing suami istri itu ingin menuntut pasangannya menuruti kehendaknya sendiri. Mengapa kakak adik kandung bisa berkelahi, bahkan bunuh-bunuhan? Karena masing-masing menuntut kehendaknya dituruti. Begitu pula dalam persahabatan, dalam pergaulan. Kenapa hubungan bisa retak? Kenapa? Tadinya baik-baik. Kenapa? Karena ada keinginan dari salah satu dari grup itu atau kelompok itu yang tidak dipenuhi oleh yang lain. Kira-kira sudah setuju tidak dengan pengertian ini? Nah, ini yang jadi masalah dalam kehidupan kita. Maka itu kerinduan kita, satu kerinduan kita, satu keinginan kita sebagai anak-anak Bapa di surga, itu tidak bisa kita pilih sendiri sebelum kita tahu dari Dia apa kehendaknya untuk kita masing-masing. Bisa berkata amin untuk itu, saudara? Karena kehendak Tuhan itu tidak sama untuk setiap kita. Ini pribadi, ya. Kalau secara universal kehendaknya itu sama. Dia ingin supaya kita hidup taat kepada Dia dan melakukan kehendaknya. Tapi secara individu, secara pribadi, Dia tidak menuntut kita, Dia tidak menghendaki kita melakukan hal yang sama untuk semua kita. Maka itu panggilan Tuhan juga untuk masing-masing kita sama atau beda? Panggilan Tuhan untuk kita masing-masing sama atau beda? Beda. Nah, itu contohnya. Nah, untuk bisa mengerti apa yang Dia inginkan, kalau kita ingin tahu apa satu hal yang paling penting sebagai anak Tuhan yang kita lakukan, maka kita balik dulu, usahakan kita mengerti yang Dia inginkan untuk diri kita. Kalau kita bisa tahu yang Dia inginkan untuk kita apa, maka kita pasti akan hidup menyenangkan hati. Jadi masalah utamanya itu lawan dan taklukkan keegoisan kita, keakuan kita, kepentingan diri kita sendiri. Sama kalau ada orang tua bisa bertengkar dengan anak, atau anak bisa bertengkar dengan orang tua, pasti ada salah satu yang memaksakan kehendaknya untuk dituruti oleh yang lain. Mana ayatnya? Mari kita lihat. Yakobus 3:16. Jadi mulai hari ini kalau ada di antara saudara, maaf kalau saya pakai kalimat ini, yang hidupnya penuh dengan pertengkaran. Kira-kira ada nggak orang hidupnya penuh dengan pertengkaran? Ada. Biasanya itu suami istri itu yang paling banyak. Maka setiap kali ada pertengkaran di antara kita, itu pasti ada yang ngotot untuk keinginannya dipenuhi oleh yang satu lagi. Udah? Ayo kita baca sama-sama ayat itu. 1, 2, 3. Sebab di mana ada apa? Nah, itu dia. Dan ada apa? Memenuhi. Lalu terjadi apa? Dan nah, itu dia.
Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, pasti di situ ada segala macam kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hari ini kita harus bertobat. Yang hobinya suka menyalahkan setan. Pada ketemu ada orang di sini, dikit-dikit setan itu setan itu. Itu gara-gara setan itu aku ini begini. Itu gara-gara setan. Nah, hari ini saya beritahu saudara, jangan buang-buang waktu untuk nyalakan setan. Setan itu nggak usah disalahkan, dari dulu sudah salah. Amin. Jadi kalau ada apa-apa, segala macam kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, itu setannya siapa? Puji Tuhan, ngaku semua kalau begitu. Setannya itu ya diri kita ini. Betul, bukan yang lain. Jadi kalau ada suami yang hobinya nyalakan istrinya terus, atau ada istri yang hobinya nyalakan suaminya terus, atau ada saudara, kakak, adik, siapa saja yang hobinya nyalakan orang, hari ini harus bertobat. Yang salah selalu kita, karena ada dua hal tadi. Apa dan apa? Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di situ pasti ada kekacauan. Bahkan saya percaya ada di sini, cuma saya nggak tahu yang mana. Jangan tertawa dulu, ada begini maksudnya. Ya, gereja itu jauh lebih sering rusuh daripada kelompok arisan. Katakan amin. Kira-kira iya atau tidak? Loh, jawab iya atau tidak? Ya, gereja itu jauh lebih kotor prakteknya daripada praktek para politikus Indonesia ini ribut terus. Loh, aminnya ada yang kencang, betul juga. Ngeri saudara. Saya sampai heran, dalam gereja ada politik kotor. Ngeri sekali. Saya membuktikan sendiri. Berapa banyak sinode-sinode gereja. Itu kalau sudah rapat sinode untuk pemilihan ketua sinode, sekarang pakai tim sukses sudah. Saya jadi bingung, ini gereja atau pilkada? Ribut. Hampir tidak ada sidang sinode yang tidak ribut. Hampir tidak. Kira-kira ya atau tidak? Bayangkan di kalangan pendeta aja bisa begitu. Terus saya mikir, lalu mau mimpin model apa ini? Kalau belum apa-apa sudah pakai duit, ada money politik di situ. Ini dalam gereja. Nah, jadi kenapa ada begitu? Karena ada apa dan apa di situ? Ada yang iri hati, nggak suka yang lain, dan ada yang mementingkan diri sendiri. Jadi firman ini luar biasa. Maka itu kalau ada di antara saudara yang ingin menjadi berkat untuk rumah tangga yang kacau, hubungan persahabatan yang retak, masalah-masalah dalam gereja, di masyarakat, semuanya itu, ajak mereka duduk baik-baik, lalu periksa, ini sumber iri hatinya itu yang mana ini? Siapa yang egois di sini? Nah, gara-gara ayat ini saudara, saya menghimbau dan saya meminta kepada semua orang Kristen dengan baik-baik. Awas, tidak boleh ada orang Kristen yang menolak dipilih jadi ketua RT. Loh, oh enggak amin? Amin. Awas itu, enggak digaji saudara, malah direpoti. Mengapa saya minta kepada semua orang Kristen untuk tidak menolak kalau dipilih jadi ketua RT? Kenapa? Karena itu kesempatan sudah jadi gembala di antara mereka. Amin. Nah, sampai hari ini tidak pernah ada orang yang bisa ikhlas jadi ketua RT. Itu gak ada. Betul toh? Maka itu orang Kristen harus majukan diri. Pilih aku siap. Loh, kok gak amin lagi? Coba mau duit tuh amin semuanya. Ayo. Menjadi ketua RT itu jadi gembala di tempat itu sudah. Oke, ini masih banyak wajah yang gak setuju. Sekarang saya bisa baca wajah saudara. Oke, dengar baik. Siapa masih ingat? Hanya ada satu ayat yang Tuhan Yesus ucapkan bahwa tanda atau ciri anak-anak Tuhan itu apa? Masa lupa?
betul Ibu Gembala. Coba saudara baca Matius 5 ayat 9. Ya, Matius 5 ayat 9. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang memberikan penjelasan siapa yang disebut anak-anak Bapa di surga. Tidak ada sini yang pakai kalung salib 1,5 meter. Itu yang anak. Nakutin saudara pakai kalung salib 1,5 meter. Oh, ya kalau kemana-mana bawa Alkitab. Tidak. Siapa disebut anak-anak Bapa di surga? Yang membawa damai. Jadi ketua RT itu harus. Amin. Ayo, siapa yang di daerahnya gak ada kota RT sudah berapa tahun? Hari ini daftar. Suruh warga milih, saudara. Amin. Harus itu. Karena itu jadi gembala, jadi berkat. Saya bayangkan saudara, di semua gereja, ya nggak ada satupun gereja yang tidak punya slogan, yang tidak punya kerinduan, yang tidak punya pendoa, yang tidak punya kegiatan, yang intinya, ayo kita menuai, selamatkan jiwa-jiwa. Betul? Ayo kita ubah daerah itu. Ya atau tidak? Semua gereja pasti punya slogan itu. Tapi kalau cuma diomongin tok di mimbar ini, mau sampai ayam tumbuh gigi nggak akan terjadi apa-apa di situ. Ya kapan nunggu ayam keluar giginya? Betul tidak? Kalau slogan itu cuma diucapkan di mimbar, oh suara kita jadi penuai, ini waktunya menuai. Tapi kita nggak pernah buat apa-apa di lingkungan kita. Nuai apamu goblok? Maaf saya marah ini ya. Nuai, ngomong nuai, tapi nggak pernah buat apa-apa di masyarakat. Nah yang paling gampang itu jadi ketua RT. Itu nggak perlu sekolah teologi. Katakan amin cepat. Saya mau ngomong saudara, jangan marah. Justru lulusan teologi soal kitab itu makin pengecut, nggak berani nginjil. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Loh betul tidak? Dulu sebelum soal Alkitab, boy, kayak mau makan setan aja kemana-mana nginjil. Begitu lulus, kok jadi loyo penginjilannya? Karena punya doktrin yang salah. Jadi kalau ada slogan, mari kita menuai, sore ini waktunya kita mengubah daerah kita. Maaf ya, kalau saya dengar orang ngomong gitu kayak mau muntah saja sih. Karena dia cuma ngomong saja. RT itu baik kata rumah tangga maupun rukun tetangga, sama-sama itu. Betul? Dari RT kita masing-masing. Amin. Maka itu jangan cuma aktif kalau di gereja dengan pakaian-pakaian yang keren, dengan gaya-gaya yang hebat, sok rohani kita ini. Di luar kebaktian bagaimana? Amin. Atau anak kecil ada bilang amin di belakang saya. Taklukkan kehendak kita sendiri. Amin. Lawan dan tekan dan kalahkan. Karena disitulah sumbernya dosa itu tadi. Jadi sampai di bagian ini kesimpulannya. Kalau ada suami istri yang rajin bertengkar, kira-kira ada atau banyak? Ada yang ngaku, puji Tuhan. Memang banyak saudara. Saya ulang lagi, kalau ada suami istri yang rajin bertengkar, hari ini bertobat. Maaf ya, saya keras kalau ngomong soal suami istri. Kalau ada suami istri yang rajin bertengkar, tolong para hamba Tuhan doakan mereka cepat mati, saudara. Loh benar, bukan kejam ini saudara. Itu demi anak-anak. Loh kok, iya atau tidak? Saya sejak Tuhan panggil pelayanan tahun ini, tahun 2012, oleh kemurahan Tuhan kami suami istri akan mensyukuri 40 tahun saya jadi hamba Tuhan tahun ini, nanti bulan Agustus. Nah, selama hampir 40 tahun ini, pelayanan saya terbesar adalah ngurus anak-anak, saudara. Itu pelayanan saya terbesar. Nah, saya pernah buat research di antara mereka, maka itu saya berani ngomong kasar seperti ini. Ternyata bagi anak-anak, kalau disuruh milih punya ayah ibu yang masih hidup tapi nggak berfungsi, atau lihat kuburan mereka, dengar, saudara kan kaget ketika anak-anak berkata lebih baik kami lihat kuburan mereka
daripada punya orang tua tapi nggak berfungsi. Saya percaya semua kita pernah jadi anak-anak, bukan? Masa langsung gede, nakutin nanti. Nah, yang pernah waktu masih anak-anak, orang tua kita rajin bertengkar, enak nggak hidup seperti itu? Jawab, enak tidak. Mengapa terminal, pelabuhan, jalanan, pasar penuh dengan anak-anak jalanan? Karena orang tuanya tidak menciptakan surga di rumah, maka anak-anak cari surga di luar rumah. Dan kalau anak-anak mencari surga di luar rumah, 100% pasti setan yang tangkap mereka. Jawab ya atau tidak? Jadi setuju kalau saya ngomong, kalau ada orang tua, apalagi Kristen ngakunya rajin bertengkar, doakan cepat mati, sudah. Itu bajingan betul dua orang itu. Jangan marah loh, betul. Itu penjahat, itu kriminal tingkat tinggi itu, saudara. Dengarkan baik-baik yang rajin bertengkar. Saya mau berikan 3 alasan ini. Saya punya alasan untuk bicara itu atas nama anak-anak yang disakiti. 1, dengar. Tidak pernah ada anak yang sebelum lahir buat proposal dulu dan melahirkan aku dong, melahirkan aku dong. Ada tidak? Dengarkan. Jadi kalau anak-anak itu tidak pernah buat proposal atau minta kita lahirkan, berarti mereka itu dari siapa? Dari Tuhan. Ketika mereka ada di antara kita, papa mamanya, lalu kita sakiti mereka, itu sakitnya dalam sekali. Karena mereka berkatakan, bukan aku yang minta dilahirkan, lalu kenapa kau sakiti aku? Ngerti maksud ini, saudara? Yang kedua, dengarkan. Anak-anak itu makhluk peniru. Kalau binatang tidak peniru. Ngerti maksudnya? Maksudnya begini. Kalau saudara punya seekor anak kucing, begitu dia lahir induknya mati. Nah di sekitar rumah saudara nggak ada orang yang punya kucing. Jadi cuma seekor kucing itu yang ada di lingkungan saudara. Nah di sekitar saudara itu peternakan kuda. Jadi ada ribuan kuda. Saya tanya kepada saudara, kucing ini sejak lahir nggak pernah ketemu kucing lain karena induknya sudah mati. Dan di sekitar tempat saudara tinggal gak ada orang yang punya kucing. Kucing ini sejak dia lahir sampai gede kumpulnya kuda. Saya tanya, dia tetap kucing atau jadi kuda? Yang betul? Tetap kucing, dia gak terpengaruh. Semua binatang tidak pernah terpengaruh oleh lingkungannya. Maka itu jangan buang-buang waktu dan sok sombong saudara ngajari anak burung terbang. Betul tidak? Mereka terbang sendiri gak usah diajar. Saudara gak usah ngajar anak anjing gonggong. Dia kan gonggong sendiri. Betul? Saudara gak perlu ngajari anak ikan berenang. Ngerti gak contoh-contoh ini? Mereka itu bukan peniru. Bukan peniru. Maka itu gak ketularan dengan yang lain. Tapi anak orang beda. Ini cuma ilustrasi saja. Kalau ada satu anak pendeta, kumpulkan 5 maling, dia jadi apa? Nah itu manusia. Karena manusia itu peniru. Nah ini alasan saya kedua. Kalau anak-anak ini bertumbuh di lingkungan ayah ibu yang rajin bertengkar, maka anak ini besar pasti jadi penjahat. Betul? Kalau ada guru akan ngerti psikologi ini. Maka itu saya berkata lebih baik mati duluan 2 orang ini sebelum mereka mencetak penjahat baru. Betul tidak saya ngomong ini, saudara? Nah yang ketiga, ini dengar. Siapa masih ingat? Di dalam Mazmur 90, Musa menuliskan, umur kita berapa? Rata-rata 70, kalau kuat 80. Saya bersyukur ketemu tante yang sudah berapa puluh tahun saya gak ketemu dari Surabaya. Tante sama sekali masih sehat. Umur 84, masih seger begitu. Saudara dengarkan. Kalau umur kita 70, itu kata Mazmur 90. Oke? Hitung ya, saya pakai angka. Ada 2 orang anak muda umur 25, saya ambil pukul rata. Si cowok umur 25, ceweknya umur 25, lalu mereka menikah. Umur 26, anak pertama mereka lahir. Oke? Waktu usia 2 orang pengantin suami istri di umur 35 tahun. Berarti anak mereka umur berapa yang pertama? 9 tahun.
Nah, kalau umur mereka 35 tahun menggunakan tulisan Musa yang umur kita 70 tahun, berarti orang tua muda ini sudah jalan hidup berapa persen? Ayo, berapa persen? 50%, setengah jalan bukan? Nah, ini rahasia. Dua orang tua muda ini yang umur 35 tahun ternyata rajin bertengkar. Anak baru mulai hidup. Ngerti maksud saya? Betapa kejamnya dua orang ini yang sudah menjalani setengah jalan hidupnya, sudah menikmati yang macam-macam, mau enak maupun gak enak sudah semua. Lalu yang baru mulai hidup ini dikorbankan demi keegoisan dua orang ini. Nangkep maksud saya, saudara? Lebih baik ini mati dua orang ini, nggak usah diteruskan hidup. Loh, setuju tidak? Jawab baik-baik, saudara. Loh, kok ragu-ragu? Berarti rajin bertengkar semua ini karena nggak mau ngaku. Loh, setuju tidak saya ngomong seperti kalau mereka nggak mau bertobat? Lebih baik mereka mati. Kurang ajar betul dua orang ini yang sudah nikmati macam-macam di hidup, lalu menyiksa yang baru mulai hidup ini, yang notabene tidak pernah minta untuk dilahirkan. Maka itu saya keras kepada pernikahan, karena itu merusak masyarakat kalau pernikahan itu salah. Saya satu-satunya pendeta kalau memberkati pernikahan. Nanti siang jam 3 saya akan berkati pernikahan. Tahun ini 16 anak saya akan menikah. Setiap tahun 17 anak yang menikah. Kemarin malam saya baru melamar 1 anak lagi. Dan Tuhan beri kami anak banyak sekali. Nah, saya ini satu-satunya pendeta kalau berkati pernikahan. Pengantin laki harus berani ngomong. Salah satu kata janjinya adalah, tolong hamba betul pakai cara yang sama. Kalau aku selingkuh, aku mati. Loh, bener. Oh, waktu saya konseling, terus ada kok sadis sekali. Wah, terus banyak alasan-alasan gitu. Saya bilang begini, sudahlah. Kalau memang kamu nggak niat selingkuh, ngapain takut ngomong? Loh, betul tidak? Kalau kamu dasar kamu mau selingkuh. Loh, betul nggak? Apa bedanya? Satu kali saya berkati pernikahan, dan kebetulan keluarga pengantin perempuan itu banyak warga pendeta. Jadi banyak pendeta yang datang. Oh, mereka ada yang nggak setuju. Saya bilang, kalau kita sejak awal nggak tegas pada hidup pernikahan, di situ iblis akan masuk di rumah tangga kita. Betul? Maka itu suami-suami yang sudah jadi suami, nanti kalau ulang tahun pernikahan tahun ini, istri ingetin firman ini ya, suruh suami janji selingkuh aku mati. Loh, ayo ngomong semua ini. Awas gak berani ngomong begitu. Berarti mau apa maksudnya? Ayo. Sampaikan Pak Gembala ya, nanti beritahuin. Kalau ada jemaat ulang tahun pernikahan, ayo suruh berani ngomong. Serius, saudara, jangan tertawa, ini serius. Jadi saya kembali lagi. Jadi sekarang saudara setuju kalau saya sekeras ini, kalau memang dua orang suami istri nggak mau bertobat dan suka bertengkar terus, sampai doakan mati saja. Lo jawab iya atau tidak? Daripada buat anak-anak ini menderita. Dengar orang-orang kaya, sehebat apa saudara mampu menyekolahkan anak saudara sekolah-sekolah yang paling mahal, dan saudara bisa panggil guru les yang paling mahal. Kalau kita orang tua rajin bertengkar, anak itu tetap goblok, tahu tidak? Betul? Bagaimana mereka bisa tenang belajar? Hampir tiap malam mendengar papa mamanya berteriak berkelahi. Anak itu stres di rumah. Renungkan. Logikanya begini. Dua orang yang tidur satu tempat tidur, tinggal di satu rumah. Logikanya, makin lama dua orang ini hidup, harusnya makin saling kenal atau saling tidak kenal? Coba jawab. Harusnya saling apa? Nah, dengarkan. Kalau dua orang ini makin mengenal, seharusnya pertengkarannya berkurang atau bertambah volumenya? Coba. Nah, sekarang tanya pernikahan saudara masing-masing. Berapa tahun usia pernikahan kita? Ayo, bagaimana kondisi rumah tangga kita? Mengerti jawabannya? Diri kita yang bisa jawab. Kalau sudah sekian lama kita menikah, ternyata kita rajin bertengkar, malah rajin bertengkar, ada yang gak beres. Jawabannya kembali, ada apa di antara kita dua?
Tadi itu lo masa lupa, iri hati dan egois. Pasti ada itu. Dan disitulah kekacauan dan segala macam kejahatan terjadi. Itu juga termasuk di dalam gereja. Kalau ada pertengkaran, maka itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dengan memberi contoh. Dia berjuang, dia bergumul hanya untuk satu hal, bukan untuk masa depan, bukan untuk makan. Saudara percaya nggak bahwa kita ini jauh lebih kaya dari Tuhan Yesus? Loh kok nggak amin? Loh saya tanya, percaya tidak? Atau saya beritahulah, percaya tidak? Kalau kita ini semiskin-miskinnya kita tetap jauh lebih kaya daripada Tuhan Yesus. Percaya? Oke, kalau nggak percaya begini, nanti cari ayatnya, saya nggak hafal. Yesus itu nggak pernah punya duit. Sampai suatu hari ketika dia harus bayar pajak bait suci, dia suruh Petrus mancing ikan karena dia nggak punya duit. Ayo, kalau saya tanya kepada saudara di sini, ayo buka dompet semua, pasti ada isinya. Ada yang kata, oh saya nggak punya duit, nggak ada duit di dompet. Iya, kamu nggak punya ATM, kartu kredit bukan? Nah ATM-mu dan kartu kreditmu kan ada duitnya. Betul bahwa kita lebih kaya dari Tuhan Yesus? Ya kok ragu-ragu? Saya tanya lagi, betul kita lebih kaya dari Tuhan Yesus? Iya, karena dia nggak punya duit. Nah jadi dia nggak bergumul tentang hidupnya, masa depannya tidak. Dia bergumul untuk menaklukkan kehendaknya sendiri, sampai berdarah, bercampur darah keringat. Maka kita pun harus punya konsep itu. Lalu bagaimana supaya suami istri, supaya dalam persahabatan, dalam gereja, dalam masyarakat apa, kita tetap bisa bersatu, nggak ada pertengkaran. Cuma satu kata, bukan 3, 5, satu kata saja menjadi resep untuk hidup kita, suami istri dan semua kita. Kata itu adalah ampuni. Ucapkan 1, 2, 3, ampuni. Saudara percaya nggak kata ampun itu dahsyat sekali? Betul, itu kuasa yang luar biasa. Jadi kalau Yesus Tuhan berkata satu-satunya tanda bahwa kita ini raja adalah anak-anaknya, kita membawa damai. Dan kalau kita membawa damai, berarti kita harus punya stok banyak pengampunan. Betul? Harus tidak boleh habis stok pengampunan dalam hidup kita. Karena dengan cara itu pasti setan tidak bisa bekerja lagi di antara kita semua. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Ini salah satu cara yang paling indah untuk mengalahkan keegoisan kita sendiri. Dan Ibrani 12 ayat yang ke-14, kata pertamanya apa? Berusaha. Kalau ada kata berusaha, berarti itu tergantung kita atau tergantung Tuhan? Jawab, tergantung kita atau tergantung Tuhan? 100% itu tergantung kita. Berusahalah apa? Cari duit, bukan. Berusaha apa di situ? Hidup damai dengan berapa orang? Semua orang itu berapa? Bukan banyak, salah. Ya semua. Jawabannya kok banyak lain. Nah, kalau semua orang, berarti ada yang bisa kita pilih tidak? Jadi jangan doa gini, Tuhan, sungguh Tuhan, saya itu bisa berdamai dengan semua orang kecuali mertua saya. Awas. Saudara disetujui oleh Tuhan tidak berdamai dengan mertua saudara kalau mertua saudara bukan orang. Loh, ngerti maksudnya? Karena yang disuruh berdamai dengan siapa? Semua orang. Nah, kalau mertua saudara bukan orang, anaknya pasti bukan orang juga. Ampun. Jadi berdamai tidak ada kecuali. Amin. Semua orang. Semua. Maka itu dalam hidup ini saudara, firman itu kita harus ikuti. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi doa yang tidak pernah bisa dijawab, mau doa puasa, doa malam, doa model apa saja, itu adalah doa begini, Tuhan tolong saya supaya saya bisa mengampuni mertua saya. Itu doa nggak bisa dijawab. Kenapa? Kenapa Tuhan nggak jawab doa seperti itu?
Karena itu bukan karena Tuhan. Mengampuni itu keputusan, bukan pilihan. Itu keputusan. Nah, karena ada terjemahan yang tidak tepat di dalam bahasa Indonesia ini, sehingga banyak orang Kristen tidak menyadari. Karena begitu ada kata berusahalah hidup damai dengan semua orang, tahu muncul kata kejarlah apa? Nah, ini yang melenceng. Ini bukan kekudusan harusnya terjemahnya. Harusnya begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian. Maka itu banyak orang Kristen tidak mengerti. Kenapa ini begini? Perdamaian bukan kekudusan. Saya lanjut. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian. Sebab kalimat berikut jangan baca kekudusan dong. Tanpa apa? Perdamaian dengan berapa orang? Semua orang, maka orang itu tidak bisa melihat Tuhan. Ngeri. Sekarang, kalau kita tidak bisa melihat Tuhan, bisa nggak ketemu Dia? Nah, jawab bisa tidak? Nggak bisa. Artinya, kalau kita nggak bisa ketemu Tuhan, jangan harap bisa ke surga. Karena ketemu aja enggak kok. Ngelihat juga enggak. Nah, maka itu hari ini, sebelum kita tinggalkan tempat ini, taklukkan keegoisan kita sendiri. Di dalam egois itu ada harga diri. Betul? Saya ulangi. Di dalam keegoisan itu ada harga diri. Pride, prestige. Betul tidak? Jawab iya atau tidak, saudara? Nah, ini dia. Di dalam harga diri itulah orang tidak bisa mengampuni orang lain. Ya atau tidak? Orang yang sulit mengampuni orang lain, orang yang sulit berdamai dengan semua orang, karena harga dirinya terlalu mahal, terlalu tinggi, dia nggak bisa merendah. Dan ini masalah. Maka kembali lagi, Yesus mempertahankan harga dirinya atau tidak? Filipi pasal 2, nanti saudara pulang baca ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Di situ dituliskan oleh Rasul Paulus bagaimana Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, bagaimana dia menghancurkan dirinya sendiri. Nggak salah. Maka itu ayat 5 Filipi 2 menuliskan hal yang luar biasa. Ayo kita lihat Filipi 2 ayat yang ke-5. Ada satu kata penting di ayat 5 itu. Coba baca 1, 2, 3. Nah, stop. Itu kata penting dalam hidupmu bersama. Bersama itu artinya satu orang atau lebih? Lebih banyak. Termasuk suami istri. Termasuk suami istri dengan anak-anak. Termasuk anak-anak dengan anak-anak. Termasuk kita dengan tetangga, dengan saudara, dengan ipar, kemenakan, teman, semuanya. Hendaklah dalam hidupmu bersama mengenakan apa? Terus baca 1, 2, 3. Menaruh dan yang sama. Pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat dalam diri Kristus Yesus. Jadi supaya dalam hidup kita bersama itu penuh dengan keharmonisan dan penuh dengan perdamaian, sejahtera, pakailah pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Itu aman, saudara. Taklukkan keegoisan kita. Nah, terus lihat ayat 6. Walaupun baca 1, 2, 3. Nah, rupa Tuhan dia bagaimana? Tidak menganggap kesetaraan dirinya. Itu luar biasa. Ayat 6 ini Filipi 2 adalah ayat yang paling hebat yang saya pernah temukan di Alkitab. Kunci untuk bisa mengampuni orang lain, turunkan harga diri kita sampai 0. Kalau kita baca sampai ayat yang ke-8, Yesus nggak cuma 0, minus ke bawah, direndahkan habis-habisan. Jadi saya ulangi, orang Kristen termasuk pendeta yang tidak mau berdamai dengan semua orang, maka orang Kristen itu belum seperti Yesus. Tidak mau menurunkan harga dirinya.
Kekerian atau tidak? Itulah orang sombong. Itulah juga suami istri. Kalau kita suami istri tidak saling merendahkan hati dan merendahkan diri, akan penuh pertengkaran rumah tangga kita. Karena dua-dua saling ngotot. Saudara, dalam hukum kitab Efesus 5, ya, nggak usah dibaca, itu kita semua tahu tentang suami istri. Suami itu apa? Kepala. Istri itu apa? Tubuh. Nah, begini suami istri. Begitu kita menikah, jadi kepala dan jadi tubuh, maka kalau satu salah, dua-dua pasti salah. Amin kan, coba. Setelah kita menikah, tidak mungkin satu benar satu salah. Itu tidak mungkin. Berarti kalau dalam pernikahan selalu ada satu salah satu benar, berarti orang itu nggak pernah menikah. Lihat kepala dengan tubuh. Siapa yang pernah tersandung? Di dunia nggak ada orang nggak pernah tersandung, bukan? Nah, kalau tersandung itu gara-gara kepalanya atau kakinya? Pasti kaki. Walaupun nggak jatuh, tapi kalau terbentur suatu kaki ini, itu sakitnya luar biasa. Nah, jadi yang salah kaki itu. Apakah kepala berani? Hei, matamu di mana? Jalan nggak lihat-lihat. Loh, ini marah sama siapa? Ngerti maksudnya? Jadi kalau tubuh itu salah, siapa itu tubuh? Istri. Maka kepala tidak boleh menyalahkan. Amin kan, cepat. Begitu pula, siapa pernah sakit gigi? Semua kita pasti pernah. Gigi itu di kepala atau di dengkul? Loh, ini tanya supaya ngerti, saudara. Gigi itu di kepala atau di dengkul? Oke. Kepala itu siapa? Ya, kepala itu siapa? Tadi sekali saya pura-pura nggak tahu. Kepala itu siapa? Nah, berarti suami bisa nyakitin tubuh tidak? Kalau gigi kita sakit, saudara, seluruh tubuh ikut sakit. Pernah rasa sakit gigi, terus tetangga sebelah jadi tok gitu. Aneh bukan? Kita jadi marah-marah itu sama orang sebelah. Betul, pernah nggak rasakan itu? Ketika gigi yang ada di kepala itu sakit, tubuh nggak bisa berkata gini, dok, dokter gigi, tolong cabut di semua gigi ini, dok. Kalau dokternya yang meriksa saudara, lihat nggak ada masalah semua, maka dokter menyarankan, maka Anda ke dokter jiwa saja. Loh, ya atau tidak, saudara? Jadi kalau toh kepala itu bersalah, tubuh tidak boleh menyalahkan. Karena ini satu bagian. Amin atau tidak? Nah, maka itu rajin bertengkar bertobat insya. Pokoknya begitu kita jadi suami istri, kalau satu salah, dua-dua pasti salah. Maka yang sudah menikah kita nggak boleh saling menyalahkan. Itu hukum Kristus. Semuanya. Siapa pernah ngalami begini? Kalau lelah, capek, ingin istirahat, itu kepala atau tubuh? Jawab, itu kepala atau tubuh? Jelas tubuh. Sudah 3 hari nggak tidur karena ngelembur, ada tugas yang tidak bisa selesai. Sudah berapa kali ngetik di komputer salah. Ini tinggal 4 jam diserahkan tugas itu. Tubuh sudah nggak tahan lagi. Yang memutuskan istirahat itu kepala atau tubuh? Maka ketika kepala berkata, nggak bisa, kita tidur dulu. Ini kurang 4 jam lagi. Apakah tubuh ngomong gini, kerjalah sendiri, aku yang tidur? Coba jawab, begitu atau tidak? Nah, itu yang banyak terjadi di pernikahan. Suami istri nggak pernah sinkron, nggak pernah sejalan, sebab masing-masing punya kehendak sendiri. Mengapa Alkitab mengajarkan kepala itu, suami adalah kepala, itu pengambil keputusan. Jadi tubuh boleh usul, capek. Kepala berkata nggak bisa, tinggal 4 jam lagi. Maka tubuh harus ikut. Jadi rumah tangga kita nggak akan rajin bertengkar kalau hukum Kristus ini kita pakai. Nah, itu hari ini yang langganan bertengkar, ayo bertobat. Jangan saling nyalakan lagi. Kita harus kerja sama. Siapa yang tadi pagi begitu bangun tiba-tiba pengen makan pecel misalnya. Nah, kalau pengen makan pecel itu, yang pengen sebetulnya mananya? Perutnya bukan?
yang merasa enak itu. Tapi kepala memutuskan, masa pecel lagi? Ayo nasi kuning saja. Kalau kepala memutuskan nasi kuning, tubuh usul pecel. Mungkinkah tubuh berkata gini, makanlah sendiri? Coba jawab, mungkin tidak tubuh ngomong seperti itu? Nggak mungkin. Jadi tubuh harus korbankan pecelnya. Oke, mungkin menyerahnya nggak serius di tubuh ini. Ya udah, aku ikut makan. Lalu mulut ngunyah nasi kuning. Begitu mau sampai lewat leher, kunci dia. Karena tubuh protes. Loh, mungkin tidak? Nggak mungkin, sudah. Jadi hukum Kristus itu soal rumah tangga itu luar biasa. Saya bicara ini di kalangan yang bukan Kristen cukup banyak juga. Mereka heran. Maka itu tidak boleh ada dua kepala dalam satu pernikahan. Itu namanya keluarga monster. Ini dua kepala. Jadi istri nggak boleh jadi kepala. Tetap suami. Kepala nggak boleh semena-mena. Ya, nggak boleh semena-mena. Harus serius memimpin. Tubuh juga begitu, nggak boleh semena-mena. Nah, kalau ada tubuh, ini saya pakai ilmu kesehatan, tidak pernah tunduk kepada kepala. Karena saraf pusat itu di mana? Di kepala, jangan bilang di perut, awas. Saraf pusat itu di kepala. Nah, ini ilmu kesehatan, ini medis. Penyakit apa disebutkan oleh seorang dokter kalau ada bagian tubuh sudah nggak bisa tunduk kepada saraf pusat? Bukan stroke, lain. Goyang sendiri, nggak mau diem itu.